Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofyan Hidayat, salah satu mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Sebelumnya, terima kasih banyak untuk Bapak Saiful selaku dosen dari mata kuliah Dasar-Dasar Logika. Hari ini, saya ingin menjelaskan pengertian dari dasar-dasar logika dan mengimplementasikan ke dalam konteks kegiatan kehumasan. Jadi, apa sih pengertian logika ini? Logika adalah sebuah studi tentang metode-metode dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam membedakan antara penalaran yang tepat dan penalaran yang tidak tepat. Jelas Irving Marmar, Kopi dalam Introduction to Logic 1961. Irving menempatkan logika sebagai sebuah studi. Artinya, sebagai pengetahuan yang bisa dipelajari secara ilmiah dengan prinsip-prinsip dan metode-metode. Dan tujuan akhirnya adalah menghasilkan sebuah pemikiran matang. Maksudnya, diproses secara nalar bisa diterima akal logis. Gagasan ini sesungguhnya sejalan dengan gagasan awal para filsuf terdahulu, bahwa logika sebagai ilmu pengetahuan. Objek materialnya berpikir atau proses penalaran dan objek formalnya, penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Konsep ada objek material dan objek formal. Selain itu, logika juga merupakan cabang filsafat praktis yang bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, pada akhirnya, praktek menyebar di semua rumpun ilmu pengetahuan. Matematika, ilmu hukum, semiotika, bahasa, adalah contoh rumpun pengetahuan yang sangat mengedepankan persoalan logika. Bagi kalangan filsuf, pada akhirnya menjadi keyakinan para ilmuwan. Logika bukan hanya merupakan suatu ilmuwan, dalam kurung scan, tetapi juga sesuatu seni, dalam kurung ART. Logika tidak hanya menyangkut soal pengetahuan, melainkan juga soal kemampuan atau keterampilan. Pengetahuan mengenai metode-metode dan prinsip-prinsip berpikir harus dimiliki bila seorang ingin melatih kemampuannya dalam berpikir. Sebaliknya, seorang hanya bisa mengembangkan keterampilannya dalam berpikir bila ia sudah menguasai metode-metode dan prinsip-prinsip berpikir. Nah, keberadaan logika sebagai ilmu pengetahuan dengan prinsip-prinsip dan metode-metode tersendiri memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan berkembang, dan pada akhirnya mampu menganalisis dan mengungkapkan permasalahan secara runtun dan ilmiah. Yang kedua, mampu berpikir tepat, yakni meletakkan sesuatu pada tempatnya dan mengerjakan sesuatu tepat pada waktunya, dalam kurung efektif. Yang ketiga, mampu membedakan alur pikir yang benar dan alur pikir yang keliru, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang benar terhindar dari menarik kesimpulan yang keliru. Yang keempat, mampu mampu berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, metodis, dan koheren. Yang kelima, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang keenam, menambahkan kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang ketujuh, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Yang kedelapan, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Yang kesembilan, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Kesimpulannya, seorang praktis humas tentu saja harus mampu mempelajari dan menguasai tentang pembahasan serta mempunyai kemampuan berpikir logis. Karena hal itu sangat penting untuk dimiliki oleh seorang humas. Karena dengan kemampuan berpikir logis akan membantu seorang humas untuk bernalar, tak terkecuali saat membuat keputusan penting, memecahkan masalah, menghasilkan ide-ide kreatif, dan juga menetapkan sebuah tujuan. Demikian penjelasan saya mengenai dari jawaban dari soal pertama, pengertian logika dan mengimplementasikan ke dalam konteks kegiatan kehumasan. Jika begitu, saya ucapkan terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal yang kedua, jelaskan pemahaman logika Anda dalam mencermati konten video berisikan proporsi,
Jika fiksi bisa menggerakkan imajinasi, maka kitab suci adalah fiksi. Dari pembahasan forum 4, saya pernah mencermati dialog cerdas Jaya Suprana dan Rocky Gerung soal pernyataan Rocky Gerung bahwa kitab suci adalah fiksi. Dalam sebuah program televisi kunjungi akun Jaya Suprana Show. 1. Bagaimana penjelasan Rocky Gerung tentang polemik bahwa kitab suci adalah fiksi? Kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibutuhkan. Kitab suci merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kitab dan suci. Pernyataan dosen filsafat Universitas Indonesia, Rocky Gerung, soal kitab suci fiksi menjadi perdebatan di media sosial, dari yang mendukung maupun menentangnya. Pak, Pak Prabowo mengatakan, seolah kata fiksi dihubungkan dengan kecemasan masa depan. Rocky memberikan pemahaman bahwa fiksi justru menghidupkan masa depan. Mayor, dalam video tersebut, Rocky Gerung menyebutkan bahwa kitab suci mengandung fiksi. Bila fiksi adalah energi untuk menghasilkan imajinasi, maka kitab suci adalah fiksi. Karena menghasilkan imajinasi manusia tentang akhirat, surga, dan neraka. Minor. Hal itu dijadikan sejak karena ditambahkan problem ulah politisi yaitu Pak Prabowo yang memancing kitab suci mana yang dimaksud. Rocky Gerung berhasil menepis pertanyaan tersebut dengan menjelaskan fiksi dengan contoh novel dan hanya menyebutkan kitab suci tanpa menyentuh kitab suci apa karena itu bukan forum agama. Kesimpulannya adalah terjadi manipulasi fiksi di dalam forum tersebut. Karena jika konsep fiksi adalah menghasilkan imajinasi, maka kitab suci adalah fiksi karena menimbulkan imajinasi tentang akhirat dalam artian membayangkan sesuatu yang belum terjadi kemudian dijadikan problem kata fiksi tersebut dengan diserang politisi dengan menggiring ke arah spesifik kitab mana yang disebutkan. Yang kedua, bagaimana kualitas dialog antar host dan narasumber dalam podcast tersebut? Jay Suprana dikenal sebagai seorang berkepribadian unik, jenius, kreatif, dan hadir beragam bakat. Hadir hubungan harmonis dengan beragam tokoh politik, kesenjangan, dan agama. Dikenal sebagai pianis, komponis, penulis, public speaker, TV presenter, kartunis, kelirumolog, humorolog, filantropis, pemerhatian masalah sosial, budayawan, dan penguasa. Cara ia dalam memberikan umpan dan juga berdiskusi sangatlah bagus menurut saya. Jika tidak, ia tidak terkesan memaksa Rocky untuk menjelaskan, namun memberikan bola-bola pertanyaan dan juga jawaban yang bisa membawa topik pembicaraan terbuka dan juga memberi pemahaman sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Demikian video yang saya buat untuk memenuhi tugas dari ujian tengah semester mata kuliah Dasar Dasarologi ya. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya meminta maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.